Saya Nagung Ragung Satya Wikananda Kepakisan, NRP 50242510007 dari Departemen Teknik Komputer. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan dua soal dalam EAS Fisika Mekanika untuk perbaikan untuk menambahkan nilai dalam EAS Fisika Mekanika. Soal pertama yang akan saya kerjakan itu adalah soal nomor 2. Dan di sini kita dapat permasalahan terdapat sebuah tangga yang bersandar pada dinding. Panjang tangga tersebut adalah 10 meter, beratnya adalah 15 kg. Kemudian jarak dari titik A, titik di atas tangga, ke bagian bawah dinding yang menyentuh lantai adalah 8 meter, sehingga kita dapatkan alasnya adalah 6 meter. Kemudian terdapat juga seorang petugas pemadam kebakaran yang sedang menaiki tangga. Beratnya adalah 60 kg. Ini terdapat dua kasus A dan B. Pertama kita jawab yang A. Kita harus mencari gaya normal di B dan juga gaya gesek di B ketika petugas sedang berada 3 meter dari B menuju A. Jadi apabila kita gambarkan, itu si petugas, jika ini titik tengah dari si tangga, kita tulis W dari T, maka petugasnya berada di sebelah sini. W dari P. Dan ini jaraknya adalah 3. Oke, ini A dan B. Tentunya pertama kita harus menganalisis gaya-gaya yang ada. Bisa kita lihat bahwa di B terlebih dahulu ada NB, normal B, menuju berlawanan arah dari si lantai. Dan ada FB yang bergerak ke arah kiri, karena dia berlawanan dengan arah si B apabila diberikan gaya. Kemudian terdapat juga NA di sini. Dan sepertinya itu saja. Ya, itu saja. Nah, di sini kita harus mencari gaya normal B terlebih dahulu. Caranya kita melihat gaya CNB itu adalah gaya vertikal. Dan apabila bendanya diam, maka total gaya vertikal itu adalah 0. Maka sigma Fy sama dengan 0. Gaya yang bergerak dalam sumbu Y itu ada NB, kemudian ada WT dan WP. Di sini saya anggap gaya ke atas itu positif. Jadi NB dikurang WP dikurang WT sama dengan 0. Maka NB sama dengan WP tambah WT. WP adalah gaya gravitasi atau 9,8 dikali massa tangga. Kemudian WP adalah 9,8 dikali massa petugas. Maka NB adalah 9,8 dikali MT tambah MP. Jadi NB sama dengan 9,8 dikali 60 tambah 15 adalah 75. Hasilnya gaya normal di B adalah 735 Newton. Ini adalah gaya normal di titik B. Nah, sekarang kita harus mencari gaya gesek di B. Dan gaya gesek itu yang kita lihat adalah gerak horizontal. Karena tangganya diam, maka total gaya horizontal adalah 0. Yang bisa kita lihat gaya horizontal ada FB dan juga NA. Maka sigma Fx sama dengan 0, NA kurang FB dengan 0, NA sama dengan FB. Nah, kita sekarang tahu bahwa gaya normal A itu sama dengan gaya gesek B. Karena kita mencari gaya gesek B, maka kita hanya perlu mencari gaya normal A. Nah, untuk mengetahui gaya normal di A, kita harus menggunakan analisis torsi. Dan kita akan gunakan titik B sebagai poros torsinya agar variabel gaya di B itu bisa hilang dan kita bisa cari si gaya NA. Nah, apabila B sebagai poros torsinya, maka gaya-gaya yang bergerak yang bisa menggerakkan si tangga adalah NA, kemudian si WT dikali dengan momennya, dan juga WP dikali dengan momennya. Nah, bisa kita tuliskan karena si tangga itu bergerak diam, sigma tau sama dengan 0. Saya anggap yang bergerak searah jarum jam sebagai positif, maka NA dikali dengan momennya terhadap B
itu adalah gaya tegak lurus dari arah gaya ke porosnya. Berarti karena ini geraknya ke kanan, maka tegak lurusnya adalah vertikal, yaitu 8. Sama dengan karena WT dan WP itu ke arahnya, jadi langsung saya pindah ke kanan saja. WT karena dia geraknya ke bawah, maka lengan momennya jarak horizontal ke kanan. Nah, kita tahu WT ini adalah titik tengah dari tangga, yaitu 5. Tapi itu adalah jarak diagonal. Kita harus mengetahui jarak secara horizontalnya. Yang mana bisa kita ketahui dengan mengalihkan si jarak 5 itu dengan cos theta. Nah, di sini kita ketahui bahwa panjang sisi segitiga yang dibuat ini itu adalah 6 sebagai alas, kemudian 8 dan 10. Cos theta itu adalah samping per miring, yaitu 6/10. Maka kita bisa dapatkan bahwa jarak horizontal dari si WT ke B itu adalah 5 dikali 6/10, atau 5 dikali 3/5. Itu juga hal yang sama untuk si WP. WP dikali si petugas berada 3 meter dari B, berarti 3 dikali cos theta-nya adalah 3/5. Maka kita dapatkan NA adalah WT kali 3 tambah WP kali 9/5 per 8. Kita dapatkan NA hasilnya kurang lebih 187,4 Newton. Karena NA sama dengan FB, maka gaya gesek di B sama dengan 187,4 Newton. Untuk yang A kurang lebih seperti ini. Kita akan lanjut ke yang B. Oke, kita lanjut ke yang B. Kita harus mencari koefisien gesek statis di B ketika petugas hampir tergelincir di 7 meter dari B. Artinya petugas sedang berada 7 meter dari B, kita harus mencari koefisien gesek statisnya. Oke, jadi dalam soal sebelumnya kita ketahui gaya normal B itu 735 Newton dan akan kita gunakan dalam mencari mu S. Karena seperti yang kita tahu, FB itu adalah mu S kali NB. Maka koefisien gaya gesek itu adalah gaya geseknya dibagi dengan gaya normal. Oke, kita sudah dapatkan seperti ini. Jadi sekarang dalam soal sebelumnya juga kita ketahui bahwa si FB itu sama dengan NA. Maka mu S di sini sama dengan NA per NB. Nah, jadi pada dasarnya pada soal ini kita hanya perlu mencari NA yang baru ketika petugas pada posisi 7 meter dari B. Nah, NB tidak berubah karena NB ini tidak menggunakan lengan momen dalam menghitungnya, karena kita hanya menggunakan gaya kinematik, kita tidak menggunakan gaya dinamika, kita tidak menggunakan rotasi, translasi yang kita gunakan pada saat mencari B. Namun pada saat mencari A, kita menggunakan lengan momen, dan sekarang petugas berada di posisi yang berbeda, sehingga kita harus mencari NA yang baru. Dan caranya tetap sama. Untuk mencari NA, kita harus mencari total torsi itu sama dengan 0. NA dikali 8 itu sama dengan, karena NA itu adalah gaya yang searah jarum jam, saya anggap positif, maka gaya yang berlawanan jarum jam saya anggap negatif, sehingga apabila dipindahkan ke kanan menjadi positif. Itu ada gaya WT. Jadi F pertama itu adalah WT berat dari tangga dikali jarak lengan momen ke porosnya, yaitu di B. Karena dia jarak diagonalnya itu 5 di tengah-tengah, maka untuk mencari jarak horizontalnya kita kalikan dengan cos theta. Cos theta-nya adalah 3/5. Sama dengan soal sebelumnya. Namun di sini juga ada WP yang berubah. Artinya kita tulis sama WP. Nah, sekarang jaraknya 7 meter dari B, berarti dikali 7 dikali cos theta 3/5. Di NA kita dapatkan adalah
WT itu adalah 9,8 kali MT 15 dikali 5 kali 3/5 itu adalah 3 tambah WP itu 9,8 kali 60 kali 21/5 per 8. Nah, kita dapatkan NA hasilnya kurang lebih adalah 363,8 Newton. Hasil NA ini bisa kita bawa ke sini, sehingga bisa kita langsung hitung koefisien gaya geseknya. Mu S sama dengan, saya tulis ulang saja, NA per NB sama dengan 363,8 per 735, sehingga koefisien gaya gesek di B saat petugas berada 7 meter dari titik B menuju A adalah 0,495. Oke, untuk soal nomor 4 ini adalah dinamika fluida, di mana dibuat soal tentang sebuah sambungan pipa sepertinya, di mana pada titik pertama airnya masuk dengan luas penampang diameter penampang 10 cm, kemudian masuk ke dalam pipa, luasnya diameternya 5 cm, di titik 1 bergerak ke titik 2 dan diameternya 10 cm. Kemudian terdapat juga sambungan ke bawah di mana terdapat air raksa yang tingginya berbeda, dan diketahui bahwa P0 pada sisi kanan adalah 1 atm. Dan juga terdapat jarak ketinggian antara titik 1 dan titik 2 itu 2 meter, antara titik 1 dan air raksa sebelah kiri 0,2, dan perbedaan tinggi air raksa kanan kiri adalah 0,1 meter. Nah, kemudian diketahui juga dalam soal bahwa debit air itu adalah 1500 cm/3 per second. Kemudian rho air itu 1000 kg per meter pangkat 3, rho air raksa 13.600 kg per meter pangkat 3, P0-nya itu 1 atm sama dengan 1,03 kali 10 pangkat 5 pascal. Dan pertanyaannya adalah, pertama, prinsip-prinsip apa saja yang digunakan. Jadi dalam menyelesaikan soal atau menyelesaikan masalah ini, yaitu kita harus mencari kecepatan dan juga tekanan. Prinsip-prinsip yang digunakan itu pertama ada prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas ini yaitu hubungan antara debit air dengan luas dan juga kecepatannya. Artinya debit itu akan selalu sama. Yang berbeda itu meskipun luas dan juga kecepatannya berbeda, namun debit air itu akan selalu sama. Yaitu Q sama dengan A1 luas 1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, itu adalah persamaan Bernoulli. Nah, jadi di persamaan Bernoulli ini kita menghitung antara tekanan serta energi potensial dan juga energi kinetik si dinamika fluida. Jadi persamaan itu adalah P, pressure, dijumlahkan dengan rho GH, dijumlahkan dengan setengah rho V kuadrat, itu adalah konstan. Jadi ketika ketiga ini dijumlahkan, yaitu energi mekanik dari si persamaan Bernoulli di awal hingga akhir itu konstan. Jadi kurang lebih ini adalah penggunaan energi mekanik dalam dinamika fluida. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir nomor 3 itu menggunakan prinsip hidrostatik. Hidrostatik atau manometer. Nah, ini kita akan gunakan dalam menganalisis apa saja yang terjadi dalam fluida air raksa ini, yaitu ada satu sisi yang lebih tinggi daripada sisi lainnya. Jadi rumus yang digunakan di sini P, pressure yang baru atau pressure salah satu pressure yang selain yang lainnya itu adalah P0 dijumlahkan dengan rho GH. Jadi rho dikali gravitasi dikali dengan perbedaan atau selisih ketinggiannya. Jadi ini adalah 3 prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam soal ini. Kita
kita lanjut ke yang B. Oke, untuk yang B kita harus mencari kecepatan di titik 1 dan kecepatan di titik 2. Di sini kita akan gunakan prinsip yang pertama tadi, yaitu prinsip kontinuitas. Q sama dengan A1 V1 sama dengan A2 V2. Oke. Kita cari dulu kecepatan yang pertama ya. Q sama dengan A1 V1. V1 sama dengan Q per A1. Jadi V1 sama dengan Q-nya itu 1,5 kali 10 pangkat min 3 per, ini dalam satuan meter. Jadi A-nya untuk diameternya juga kita harus ubah ke meter. Luasnya karena itu adalah lingkaran dan diketahui diameter, rumusnya adalah Pi dikali diameter kuadrat, atau diameter yang satu itu adalah 5 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat per 4. Ini hasilnya kurang lebih adalah 0,76 meter per second. Ini adalah nilai untuk V1-nya. Untuk V2 juga sama. Q sama dengan A2 V2. Oke. Q sama dengan A2 V2, maka V2 adalah Q per A2. Maka sama saja 1,5 kali 10 pangkat min 3 per A2 itu adalah 10 cm. Maka Pi kali 1 kali 10 pangkat min 1 maka 2 per 4. Dimana V2 hasilnya kurang lebih adalah 0,19 meter per second. Jadi kecepatannya di titik 1 adalah 0,76 meter per second dan titik 2 adalah 0,19 meter per second. Kita lanjut ke pertanyaan yang C. Oke, untuk yang C kita harus mencari tekanan di titik 1 dan juga tekanan di titik 2. Nah, di sini kita masih perlu si kecepatan tadi ya. V1 itu 0,76. V2 adalah 0,19. Nah, untuk mencari pressure, kita akan mencarinya satu persatu. Dan pertama akan saya cari tekanan di titik 1. Nah, rumus atau prinsip yang akan kita gunakan adalah hidrostatik, yaitu atau manometer, dimana kita membandingkan titik-titik atau tekanan di air aksa ini sampai ke titik 1. Nah, pertama kita analisis si air aksanya. Kita gunakan yang tekanannya sudah diketahui, yaitu sebelah kanan, yaitu P0, itu adalah 1 atm. Jadi bisa kita tulis P sebelah kiri atau P sebelah kanan atau P right, saya tulis PR, itu sama dengan 1 atm atau 1,03 kali 10 pangkat 5 Pascal. Karena kita sudah ketahui tekanan yang kanan, sekarang kita harus cari tekanan di sebelah kiri atau P left. Nah, caranya kita gunakan rumus P sama dengan P0 tambah rho GH. Nah, karena di sini dia berada di atas, maka tekanan akan dikurangi karena apabila benda berada di atas benda lain, apabila benda semakin tinggi, maka tekanannya akan semakin rendah. Maka apabila PR ini adalah P0, maka PL itu P0 dikurangi sesuatu. Jadi PL adalah P right dikurangi rho GH. Jadi kita tulis saja ini PR atau P0 dikurangi rho GH itu adalah si rho air aksa 13.600 kali G-nya kita gunakan 10 dan H-nya itu adalah selisih tingginya, yaitu 0,1 meter. 0,1. Dan kita bisa tulis saja si PL itu adalah P0 dikurang 1,36 kali 10 pangkat 4. Itu adalah PL. Namun yang sebenarnya kita cari adalah P1 dan caranya juga sama. Jadi P1 sama dengan PL dikurang rho GH.
maka sama dengan P0, PL itu P0 kurang 1,36 kali 10 pangkat 4 dikurang rho-nya yang kita gunakan adalah rho air, karena titik 1 itu liquidnya adalah air. Maka rho air itu 1000 kali gravitasi 10 kali H dari titik air raksasa sebelah kiri ke 1 itu ketinggiannya perbedaannya adalah 0,2 meter kali 0,2. Maka P1 hasilnya adalah kurang lebih 8,7 kali 10 pangkat 4 Pascal. Jadi untuk mencari tekanan di titik 1, pertama kita ketahui tekanan di titik paling bawah, yaitu air raksasa sebelah kanan. Kemudian yang di sini terhubung dengan bagian yang di kiri, sehingga kita ketahui tekanan di sini juga. Lalu dari sini kita bisa ketahui tekanan yang ada di atasnya, yaitu kita gunakan rumus yang sama juga, hanya dengan mengganti rho GH-nya dengan liquid di titik 1 itu. Sehingga hasilnya kurang lebih seperti itu. Kita sekarang cari tekanan di titik kedua. Nah, untuk mencari P2 itu kita gunakan persamaan Bernoulli. Jadi kita masih memerlukan kecepatan, kita masih memerlukan tekanan di titik 1 karena itu yang terhubung ke titik 2. Jadi rumus Bernoulli itu P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Artinya energi mekanik di 1 dan 2 itu sama karena dia konstan. Jadi bisa kita tulis P1 ditambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Jadi seperti ini. Karena kita ingin mencari di P2, maka kita fungsinya kita jadikan P2 sama dengan. Dan apabila kita analisis terdapat H, kita anggap H1-nya 0 karena ia berada di bawah. Dan kita anggap H2 sebagai selisih dari 1 ke 2 yaitu 2 meter. Maka bisa kita tulis P2 sama dengan P1, ini kita hilangkan karena hanya 0, ditambah setengah rho V1 kuadrat dikurang 2 rho kali G dikurang setengah rho V2 kuadrat. Kurang lebih seperti ini. Kemudian tinggal kita hitung. P1 itu 8,7 kali 10 pangkat 4 tambah setengah rho air itu 1000 dikali V1 itu 0,76 kuadrat ditambah 2 kali 1000 kali 10 dikurang kemudian dikurang setengah kali 1000 kali V2 itu 0,19 kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa tekanan di titik 2 itu kurang lebih 6,8 kali 10 pangkat 4 Pascal. Jadi kurang lebih ini adalah jawaban dari nomor 4. Kita dapatkan 3 prinsip yang digunakan, itu kontinuitas, Bernoulli, dan juga hidrostatik. Kemudian kita dapatkan kecepatan di titik 1 dan titik 2 itu masing-masing 0,76 dan 0,19, serta tekanan di P1 dan P2 itu 8,7 kali 10 pangkat 4 dan 6,8 kali 10 pangkat 4. Sekian saja dari saya ucapkan terima kasih.